warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inam Spita Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E pada materi Z adiktif dan Z adiktif siswa SMP kelas 8. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, pada latar belakang itu saya memasukkan mengenai kurikulum dalam pendidikan. Yang kita tahu bahwa kurikulum adalah alat yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan dalam proses pembelajaran. Jadi, kurikulum ini sangat penting dalam suatu proses pembelajaran karena akan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk terwujudnya perkembangan kualitas bangsa yang kuat dan bermartabat. Sehingga nantinya proses pembelajaran itu akan menjadi lebih terarah. Dan kurikulum yang dipakai di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013. Yang kita tahu bahwa kurikulum 2013 itu menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Di mana pada kurikulum 2013 itu yang awalnya teacher center berubah menjadi student center. Nah, prinsip pembelajaran dipakai yaitu dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik yang mencari tahu. Kemudian dari guru yang satu-satunya sumber belajar menjadi banyaknya tersedia atau beraneka ragamnya sumber belajar. Dan yang terakhir, dari pembelajaran yang bersifat parsial menjadi pembelajaran yang terpadu. Nah, di sini saya juga memasukkan pembelajaran konstruktivisme, di mana pembelajaran konstruktivisme ini adalah paradigma pembelajaran yang sejalan dengan tujuan dari kurikulum 2013, yaitu menurut et al. Pada tahun 2002, bahwa konstruktivisme menekankan pentingnya setiap siswa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa itu nantinya akan mengkonstruksi pengetahuan awal yang dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapatinya selama proses pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajaran konstruktivisme ini, guru harus memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa sehingga terciptalah suatu pembelajaran bermakna. Nah, kemudian karena kurikulum 2013 itu menuntut siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, tentu dibutuhkanlah suatu perangkat pembelajaran yang dapat memotivasi siswa agar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga nantinya terjadilah interaksi yang efektif antara guru dan siswa. Kemudian pada LKPD ini itu merupakan sumber pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator. Dan LKPD ini dapat dirancang atau dibuat sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dan berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di lapangan, itu didapatkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode pembelajaran ceramah, atau bisa kita katakan itu masih tergolong ke pembelajaran tradisional. Tentu saja pada pembelajaran dengan metode ceramah ini tidak akan ada partisipasi aktif dari siswa. Itu sangat minim kemungkinannya itu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian berdasarkan angket yang telah saya sebar, itu LKPD yang digunakan itu berupa pengembangan dari buku paket yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dan juga berdasarkan dan terkadang itu guru memberikan sebuah lembaran yang berisi soal maupun tugas yang akan dikerjakan siswa. Dan berdasarkan angket yang telah diisi oleh siswa, itu mengatakan bahwa LKPD yang dibuat oleh guru itu kurang menarik sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar dari mereka. Nah, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan merancang sebuah LKPD yang diintegrasikan dengan suatu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya rasa tepat dalam hal ini adalah model pembelajaran Learning Cycle 5E. Model pembelajaran Learning Cycle 5E ini adalah model pembelajaran yang bagaimana peserta didik menemukan dan memperoleh pengetahuan barunya. Model pembelajaran Learning Cycle ini dapat mengembangkan kompetensi peserta didik dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Dan juga model pembelajaran Learning Cycle 5 ini juga dapat memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Karena nantinya mereka sendirilah yang akan mengkonstruksi pengetahuan awal yang mereka miliki dengan pengetahuan baru yang diterimanya dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran
model pembelajaran learning cycle path ini juga sejalan dengan paradigma konstruktivisme dan juga bisa dikatakan juga sejalan dengan tujuan dari kurikulum 2013 yang akan menjadikan siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Dan harapannya dengan LKPD yang diintegrasikan dengan model pembelajaran learning cycle path ini dapat membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran dan bisa menjadikan pembelajaran itu bersifat student center. Dan dalam artian tujuan dari kurikulum 2013 itu dapat tercapai atau diimplementasikan dengan baik. Nah, kemudian salah satu materi yang diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle ini adalah materi Z adiktif dan Z adiktif. Materi ini penting untuk dipahami oleh peserta didik dan menuntut keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran. Karena materi ini berhubungan dengan lingkungan peserta didik sendiri. Dan juga dengan materi ini peserta didik harus memiliki pemahamannya dan juga harus bersifat informatif. Dan kemudian dengan permasalahan yang telah dijelaskan tadi, itu saya akan melakukan penelitian tentang pengembangan lembar kegiatan peserta didik berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i pada materi Z adiktif dan Z adiktif siswa SMP kelas 8. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi masalah, di mana berdasarkan masalah yang telah dijelaskan tadi, yang pertama itu ada perlunya inovasi baru terhadap pembelajaran IPA di sekolah seperti LKPD yang didesain semenarik mungkin. Yang kedua, pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Dan juga diperlukanlah suatu perangkat pembelajaran yang dapat menunjang keaktifan dari peserta didik, yaitu salah satunya adalah LKPD. Nah, selanjutnya itu adalah batasan masalah. Nah, untuk batasan masalah itu yang pertama, LKPD yang dibuat itu berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i yang diterapkan pada siswa SMP kelas 8. Kedua, LKPD yang dibuat itu tentang materi KD 3.7, di mana KD 3.7 adalah mendeskripsikan zat aditif, baik yang alami maupun buatan, itu dalam makanan dan minuman, dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan LKPD IPA berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i yang dibuat pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Yang kedua, bagaimana validitas LKPD IPA berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa dan respon guru terhadap penggunaan LKPD IPA berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i yang dibuat pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian. Itu ada 3. Yang pertama, untuk menghasilkan LKPD IPA yang berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i yang dibuat pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Yang kedua, untuk menentukan validitas dari LKPD IPA berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Dan yang terakhir, untuk menentukan praktikalitas dari LKPD IPA berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5i yang dibuat pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat dari penelitian. Nah, untuk manfaat penelitian itu ada 3, itu bagi peneliti sendiri, kemudian bagi guru, dan kemudian bagi siswa. Nah, bagi peneliti sendiri itu sebagai pengalaman dan bekal mengajar nanti di masa depan. Yang kedua, untuk bagi guru itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif sumber belajar, yaitu LKPD, khususnya pada materi Z adiktif dan Z adiktif. Dan bagi siswa, sebagai bahan ajar yang menarik nantinya, sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Selanjutnya itu kita masuk ke bab 2. Yang pertama ada kajian teori. Nah, pada kajian teori ini, itu ada 4 hal yang saya bahas. Yang pertama itu ada pembelajaran IPA dengan pendekatan konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Yang kedua ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Yang ketiga model pembelajaran Learning Cycle 5i. Yang keempat penerapan tahapan model pembelajaran Learning Cycle 5i dalam LKPD. Kita bahas yang pertama dulu, itu pembelajaran IPA dengan pendekatan konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Nah, tadi pada latar belakang sudah saya singgung sedikit bahwa pembelajaran konstruktivisme itu sejalan dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu menjadikan siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran konstruktivisme ini merupakan suatu paradigma pembelajaran yang menekankan
pentingnya setiap siswa itu aktif mengkonstruksi pengetahuan awalnya dengan hubungan saling mempengaruhi dari belajar sebelumnya dengan belajar baru. Dan dalam pembelajaran konstruktivisme ini, guru harus memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa dan nantinya terciptalah suatu pembelajaran bermakna. Kemudian, pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPA itu menerapkan pembelajaran kooperatif secara intensif. Atas dasar teori bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya. Yang kedua itu adalah lempar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini sudah tidak asing lagi bagi guru maupun siswa. Itu sudah banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, LKPD ini bukan merupakan bahan ajar utama, tetapi merupakan bahan ajar tambahan yang digunakan oleh guru dan peserta didik. Nah, lempar kerja peserta didik ini berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa tugas teori maupun tugas praktek. Nah, berdasarkan pengertian dari LKPD, dapat kita simpulkan bahwa LKPD itu adalah bahan tertulis yang terdiri atas lembaran-lembaran yang berisikan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam mempelajari suatu topik maupun kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian pada LKPD ini tidak hanya topik itu atau materi, itu juga ada langkah-langkah kegiatan praktek. Nah, dengan kegiatan yang dilakukannya tersebut diharapkan peserta didik dapat membangun sendiri konsep yang ada di dalam pikirannya. Nah, selanjutnya itu biasanya LKPD itu terdiri dari 6 unsur utama. Yang pertama ada judul, ada petunjuk belajar, kompetensi dasar, atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan terakhir adalah penilaian. Nah, yang ketiga itu adalah model pembelajaran Learning Cycle 5E. Nah, model pembelajaran merupakan cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasi proses pembelajaran agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Nah, siklus belajar learning cycle ini adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, pengembangan model ini pertama kali dilakukan oleh Robert Karplus pada tahun 1970 sampai 1974. Model ini dilandasi oleh pandangan konstruktivisme yang sudah saya jelaskan tadi, yang beranggapan bahwa dalam belajar, pengetahuan itu dibangun sendiri oleh anak dalam struktur kognitifnya melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, learning cycle ini itu terdiri dari beberapa tahap, dan awalnya itu hanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap eksplorasi, kedua ada tahap pengenalan, dan yang ketiga ada tahap aplikasi. Nah, seiring berjalannya waktu, itu learning cycle ini terjadilah beberapa pengembangan dan salah satunya yaitu dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E yang akan saya pakai pada penelitian ini. Nah, model pembelajaran Learning Cycle 5 ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap engagement, tahap exploration, tahap explanation, tahap elaboration, dan tahap evaluation. Nah, pada tahap engagement ini itu adalah tahap pembangkitan minat, di mana guru itu menilai pengetahuan peserta didik melalui penggunaan kegiatan singkat yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan menarik minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dengan kegiatan yang diberikan guru itu pada tahap apersepsi namanya, pada tahap engagement itu nanti disebut juga dengan apersepsi, itu nanti akan menarik minat dari siswa dan juga guru bisa mengetahui pengetahuan awal yang ada pada siswa. Kemudian ada tahap eksplorasi, itu dimaksudkan untuk menjelajahi pengalaman dengan memberikan peserta didik kegiatan terkait konsep atau sebuah penyelidikan tentang konsep atau mengidentifikasi suatu konsep tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah tahap explanation, di mana pada tahap ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengartikulasi pemahamannya tentang konsep terkait penyelidikan. Selama tahap ini, guru membantu peserta didik dengan menyediakan penjelasan ilmiah, memperkenalkan kosakata yang penting, mendiskusikan, dan yang paling penting pada tahap ini adalah jika terjadi miskonsepsi pada siswa, itu guru akan mengklarifikasi miskonsepsi yang terjadi.
Nah, yang keempat ada tahap elaborasi. Nah, pada tahap elaborasi ini, itu guru memberikan tantangan untuk memperluas pemahaman dan keterampilan konseptual peserta didik. Dan kelima itu adalah tahap evaluasi. Itu mendorong peserta didik untuk menilai pemahaman dan kemampuan mereka, serta memberikan kesempatan guru dalam mengevaluasi kemajuan peserta didik terhadap mencapai tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yang berorientasi pada keaktifan peserta didik dengan pemberian pengalaman melalui rancangan mengenai keaktifan peserta didik, fenomena maupun eksplorasi, serta pengalaman secara langsung agar peserta didik dapat mengkonstruksi dan mengeksplorasi konsep-konsep dalam IPA. Nah, yang keempat itu adalah penerapan tahapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dalam LKPD. Nah, tadi ada 5 tahap tadi, nantinya akan diberikan masing-masing kegiatan. Nah, misalnya pada tahap engagement, itu guru memberikan pertanyaan dan berita fakta untuk menarik minat dari peserta didik tadi. Dan kedua pada tahap exploration. Nah, di sini guru bisa menyuruh siswa itu berkelompok dan melakukan penyelidikan terkait permasalahan yang disajikan oleh guru sesuai dengan petunjuknya. Ketiga, pada tahap explanation, misalnya guru nantinya menyuruh peserta didik menjelaskan konsep yang berhubungan dengan penyelidikan yang telah mereka lakukan pada tahap sebelumnya. Dan juga peserta didik akan mempresentasikan hasil penyelidikannya. Dan yang keempat, pada tahap elaborasi ini, peserta didik akan dibimbing untuk menjawab pertanyaan dengan pendapatnya sendiri. Kemudian, pada tahap terakhir, pada tahap evaluasi, contoh kegiatannya adalah peserta didik diminta untuk menuliskan evaluasi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Atau nantinya pada LKPD juga akan dibuat kolom refleksi. Nah, di sana peserta didik juga akan disuruh mengisi kolom refleksi sesuai dengan keadaannya. Nah, selanjutnya itu adalah kerangka berpikir, di mana pada kerangka berpikir itu permasalahan yang terjadi itu adalah pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Penyebabnya, bahan ajaran yang ada itu kurang menarik dan diperlukanlah suatu inovasi. Solusinya yaitu LKPD berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E, dan nantinya LKPD ini akan diuji validitasnya, diuji kelayakannya, dan juga diuji praktikalitas LKPD tersebut. Nah, yang ketiga dan selanjutnya itu bab 3, itu adalah jenis penelitian. Nah, untuk jenis penelitiannya di sini itu menggunakan penelitian pengembangan atau Research and Development R&D. Nah, penelitian pengembangan ini diarahkan untuk menghasilkan produk desain dan proses diidentifikasi sebagai suatu penelitian dan pengembangan. Nah, dalam dunia pendidikan, biasanya penelitian pengembangan ini memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau perancangan, apakah itu berupa model pembelajaran, media pembelajaran, ataupun bahan ajar. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan ini, itu adalah merancang sebuah produk berupa LKPD IPA berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E untuk siswa SMP kelas 8. Nah, kemudian ada objek penelitian. Nah, untuk objek penelitiannya sendiri adalah LKPD berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E pada materi Z aditif dan Z adiktif siswa SMP kelas 8. Nah, selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Nah, jadi pada pembuatan produk LKPD ini saya menggunakan model pengembangan atau desain pengembangan EDI. Itu dikembangkan awalnya oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990. Jadi model EDI ini adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, untuk masing-masing langkahnya akan saya paparkan di sini. Yang pertama pada tahap analisis. Nah, pada tahap analisis ini itu merupakan tahap pertama dari model EDI. Jadi, di mana pada tahap ini peneliti akan menganalisis perlunya pembuatan LKPD, syarat-syarat pembuatan dan kelayakan dari LKPD tersebut. Nah, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, itu didapatkan bahwa LKPD yang ada itu kurang menarik bagi siswa. Dan di sini peneliti akan membuat sebuah LKPD yang nantinya akan menarik bagi siswa. Kemudian, pada tahap analisis ini juga dilakukanlah analisis kurikulum, di mana analisis kompetensi dasar dan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam LKPD.
Kemudian ada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini itu dikembangkan berdasarkan analisis yang telah kita lakukan. Misalnya, kita akan menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam LKPD, seperti penyusunan LKPD, kerangka LKPD, dan juga misalnya kita sudah mulai membuat indikator-indikator yang telah kita analisis dari tahap sebelumnya. Kemudian, pada tahap desain ini juga akan dibuat suatu instrumen. Instrumen di sini digunakan untuk menilai LKPD yang dikembangkan. Instrumen itu bisa berupa angket-angket yang akan diberikan nantinya. Dan juga instrumen itu nantinya akan divalidasi terlebih dahulu agar mendapatkan instrumen yang valid. Nah, yang ketiga adalah tahap development. Di mana pada tahap development ini adalah pembuatan LKPD yang dilakukan itu sesuai dengan rancangan yang telah disiapkan. Setelah itu, LKPD akan divalidasi oleh tenaga ahli atau dosen. Dan proses validasi oleh validator itu menggunakan instrumen yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Dan yang keempat itu adalah tahap implementation. Nah, pada tahap implementasi itu adalah menguji cobakan produk, di mana produk yang berupa LKPD tadi yang sudah kita buat akan diuji cobakan kepada sekolah yang menjadi subjek penelitian kita. Dan nantinya di situ akan disebarkanlah angket yang akan dinilai oleh guru maupun siswa. Dan nantinya angket tersebut berisi butir-butir pernyataan tentang penggunaan LKPD dalam pembelajaran. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan nilai kepraktisan penggunaan LKPD. Selain itu, guru dan peserta didik juga diminta memberi komentar sebagai acuan revisi, kedua sebagai tanggapan guru dan peserta didik. Nah, pada tahap terakhir itu adalah tahap evaluasi. Data yang telah didapatkan selama proses uji coba itu akan peneliti lakukanlah revisi terhadap LKPD yang dikembangkan berdasarkan masukan-masukan yang didapat selama penyebaran angket. Nah, selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Jadi di sini ada 3 instrumen penelitian, ada instrumen validasi LKPD, ada instrumen penilaian kelayakan LKPD, dan ada lembar aspek praktikalitas. Nah, kita bahas dulu yang pertama, itu ada instrumen validasi LKPD. Itu ada 2, validasi oleh ahli materi dan kedua ada ahli media. Nah, pada validasi oleh ahli materi ini, itu mengacu pada kebenaran konsep yang dirumuskan, atau bisa dikatakan itu mengacu pada isi atau isi produk yang meliputi aspek didaktik dan aspek konstruksi. Aspek didaktik misalnya, kesesuaian penyajian LKPD dengan model pembelajaran yang dipakai. Kemudian pada aspek konstruksi misalnya kejelasan struktur kalimat yang digunakan. Kemudian validasi oleh ahli materi ini itu dilakukanlah oleh seorang dosen yang memiliki keahlian pada materi yang dikembangkan. Kedua adalah validasi oleh ahli media. Nah, validasi oleh ahli media ini itu lebih mengacu ke aspek teknis. Misalnya penggunaan jenis huruf, kemenarikan gambar, keserasian antara besar huruf dan besar gambar, dan sebagainya. Nah, ini juga akan dilakukan oleh dosen yang memiliki keahlian pada ahli media. Nah, kemudian ada lembar aspek penilaian kelayakan LKPD. Itu juga ada 2 dari penilaian guru dan pemahaman siswa. Nah, lembar penilaian kelayakan LKPD dari guru itu berisikan kesesuaian LKPD dilihat dari aspek materinya. Misalnya, relevansi materi dengan silabus. Apakah materi yang diambil itu sesuai dengan silabus? Apakah indikator yang diambil itu sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah disusun? Selanjutnya adalah instrumen kelayakan LKPD ditinjau dari tingkat pemahaman siswa. Nah, instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman siswa itu menggunakan LKPD adalah dengan menggunakan angket. Jadi, angket akan diberikan kepada siswa dan siswa akan memberikan tanggapannya tentang LKPD yang telah dibuat tadi. Itu beberapa aspek yang akan dinilai, misalnya pada aspek tampilan, bagaimana kejelasan teksnya, bagaimana kejelasan gambar, kemenarikan gambar, kesesuaian gambar dengan materi, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah lembar aspek praktikalitas. Nah, pengujian untuk praktikalitas LKPD yang telah dibuat itu dilakukan oleh guru IPA dan juga siswa. Jadi, kepraktisan LKPD diuji dengan menggunakan instrumen lembar angket praktikalitas. Kemudian,
lembar angket praktikalitas yang digunakan guru itu berupa angket dengan indikator yang telah dikembangkan dan komponen yang telah ditentukan berdasarkan penggunaan LKPD. Misalnya, ada beberapa pernyataan, misalnya seperti ini. Memudahkan guru menggunakan produk, kemenarikan produk, atau mudah digunakan, efisiensinya, kemenarikan produk, dan sebagainya. Nah, kalau lembar aspek praktikalitas dari siswa, itu digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa. Bagaimana komponen yang digunakan dalam instrumen sama dengan guru, yaitu meliputi kemudahan dalam penggunaan produk, kemenarikan, efisiensi LKPD, dan sebagainya. Hasil uji praktikalitas oleh siswa dianalisis untuk mengetahui tingkat praktikalitas dari LKPD IPA yang telah dibuat tadi. Nah, yang terakhir itu adalah teknik analisis data, di mana teknik analisis data itu menggunakan penelitian atau teknik analisis deskriptif dengan statistik deskriptif juga. Nah, jadi ada 3 analisis yang dilakukan. Yang pertama, analisis penilaian validitas LKPD. Nah, lembar penilaian validitas LKPD ini itu nantinya telah diisi oleh dosen dan akan dianalisis itu dengan menggunakan uji statistik deskriptif, dan pembobotannya akan menggunakan skala Likert. Jadi skala Likert ini nantinya akan ada bobot dan juga kriteria. Misalnya, jika bobot 5 itu sangat baik, jika bobot 4 itu baik, jika bobot 1 itu sangat kurang. Nah, nantinya bobot yang sudah didapatkan tadi bisa kita rubah menjadi nilai dengan rumus nilai sama dengan perolehan skor per skor maksimum dikali skor ideal. Skor ideal itu adalah 100, dan nantinya juga ada kriteria validasinya. Misalnya, jika rentangan intervalnya 0-20, itu kategorinya adalah tidak valid. Jika intervalnya 21-40, itu kurang valid. Jika rentangan 41-60 itu cukup valid. Dan jika rentangan 61-80 itu valid, dan 81-100 itu sangat valid. Jadi, jika LKPD ini dikatakan valid jika rentangannya itu 61 sampai dengan 100. Kemudian ada analisis kelayakan LKPD. Itu sama, berdasarkan angket yang telah diberikan yang sudah diisi, dilakukanlah analisis itu menggunakan skala Likert juga. Misalnya, jika skor yang didapat itu 4, itu kategorinya itu sangat setuju. Jika kategorinya setuju itu mendapatkan skornya 3, jika skornya 2 itu tidak setuju, dan jika skornya 1 itu sangat tidak setuju. Nah, berdasarkan skor yang telah didapatkan tadi, maka didapatkanlah kelayakannya dengan rumus skor yang diperoleh per skor maksimal yang diperoleh dikali 100%. Nah, setelah didapatkanlah kelayakan tadi, itu juga ada rentangan penilaiannya. Misalnya, jika rentangan skor 75% sampai 100% itu dikategorikan sangat layak. Jika 56% sampai 75% itu dikategorikan layak, dan 40% sampai 55% itu dikategorikan cukup layak. Dan jika 0% sampai 39% itu dikategorikan kurang layak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada analisis praktikalitas. Nah, tadi kita juga sudah memberikan angket untuk analisis praktikalitas ini, dan juga sudah didapatkan bobotnya. Nanti untuk mencari nilai itu bisa didapatkan dengan perolehan skor per skor maksimum dikali skor ideal atau 100. Dengan kategorinya nanti, jika intervalnya 0-20 itu adalah tidak praktis, jika 21-40 itu kurang praktis, 41-60 itu cukup praktis, 61-80 itu praktis, dan 81-100 itu sangat praktis. Nah, jika LKPD ini dikategorikan itu praktis jika rentangan intervalnya itu berada dari 61 sampai 100. Dan jika rentangannya sudah segitu, maka LKPD ini bisa kita katakan praktisnya gitu. Baiklah, cukup sekian presentasi mengenai proposal yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, baik itu dari segi penyampaian maupun hal lainnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.